bertemu kembali para penonton Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Di bulan Mei ini, mau nggak mau kita tidak bisa lupa pada tragedi yang besar yang terjadi belasan tahun yang lalu, yaitu tragedi Mei 98. Kita teringat bahwa masalah human rights, masalah hak asasi itu tidak banyak kemajuannya. Nah, karena itu kami undang sekarang adalah Andreas Harsono yang boleh dikatakan seluruh hidup dewasanya dipersembahkan, devoted kepada masalah human rights. Saya baca artikel dari kecil aja Anda sudah tertarik. Bisa mulai dari situ, apa yang mendorong Anda bisa sustainable, bisa konsisten sekian tahun dalam human rights, dan sekarang Anda ngapain? Pokoknya cerita. Saya ini orang Tionghoa. Ketika zaman Orde Baru, orang Tionghoa didiskriminasi. Masuk sekolah sulit, ya. Nama dipaksa ganti, bahkan identitas pun diganti. Agama juga dilarang, Konghucu dilarang. Iya, iya. Jadi ketika kecil saya merasakan betul bagaimana orang itu didiskriminasi. Waktu kecil saya kagum dengan Yap Thiam Hien, Mokhtar Lubis yang menurut saya orang yang berani bersuara untuk orang minoritas. Saya kira menarik bila kita dewasa itu kita memperjuangkan hal-hal yang baik. Gitu. Orang didiskriminasi bisa punya dua pilihan. Yang pertama dia melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Oh, diteruskan ya. Yang kedua dia menolak dan dia melawan. Saya kira saya melawan. Gitu. Dan makin saya dewasa, makin tua tentu interest saya juga makin lama makin banyak. Bukan sekedar, saya bahkan praktis jarang sekali menyentuh isu diskriminasi orang Tionghoa. Tapi lebih banyak pada waktu itu melawan Timur Timur, Aceh, Ahmadiyah, Syiah, Papua dan seterusnya. Kira-kira tahun berapa Anda itu mulai aktif dalam perjuangan HAM ini? Mula-mula saya jadi wartawan. Jadi saya kerja sebagai wartawan di Jakarta Post tahun, setelah itu di Harian The Nation Bangkok karena saya dilarang kerja di sini. Oh iya. Terus itu tahun 90-an barangkali ya. Tahun 94 setelah mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Aji. Nah, mulai menulis ketika kerja buat The Nation itu kan pas ada krisis moneter. Banyak sekali kekerasan. Begitu Pak Harto jatuh, Aceh ya ada sampai tsunami 20.000 orang mati. Setelah itu kita pindah ke Kalimantan, ada orang Madura 6.500 dibunuh. Pindah ke Sulawesi, Poso. Pindah ke Ambon 25.000, Ambon Ternate. Papua, Timur Timur, di Jawa juga. Saya kira itu periode di mana terjadi banyak sekali pembunuhan massal dan ironisnya tidak banyak orang yang ditangkap, diadili dan dihukum. Ya, saya akan masuk ke dalam detail itu nanti. Tapi kalau kita balik kepada tahun 90-an, waktu itu Anda hidup dalam masyarakat yang tertekan, Pak Harto diskriminasi Tionghoa dan sebagainya. Kemudian kan sesudahnya banyak perbaikan dalam soal-soal itu ya. Mungkin ada euforia bahwa akhirnya masalah hak asasi manusia akan diangkat. Pernah ada Menteri Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Tapi menurut Anda bagaimana asesmennya itu? Apa kita masih maju atau kita sedang mundur lagi? Ada beberapa kemajuan yang signifikan. Misal ada pemilihan umum, ya mencoblosnya bebas, begitu ya. Tidak ada represi, lantas tidak ada organisasi tunggal. Kalau dulu kan buruh tunggal, semua tunggal. Namun tentu banyak hal yang juga tidak dilakukan, terutama keadilan, mengadili orang-orang yang bersalah. Itu praktis. Ada budaya impunitas di Indonesia ini. Yang paling besar tentu 6566. Selama 6566, ibunda dari seluruh kekerasan di Indonesia itu tidak dibereskan, impunitas akan tetap ada. Jadi ada benang merah dari 65 sampai kepada sekarang. Oh iya, karena misalnya ada film The Act of Killing. Iya. Ya. Itu dilarang atau bagaimana ya? Nggak pernah. Belum jelas ya sampai sekarang. Oh iya, oke. Karena elit yang berkuasa sekarang itu adalah keturunan dari
elit yang berkuasa tahun 65. Ya, atau cucunya bahkan. Menantunya. Atau menantunya. Jadi mereka berkepentingan untuk tidak membiarkan ini terjadi. Dan ini tidak hanya di Jakarta. Kita pindah ke Padang, pindah ke Pontianak, pindah ke Kupang, ya tetap sama. Jadi elit yang berkuasa adalah elit yang orang tuanya berlumuran darah. Tapi apa pernah ada tanda bahwa elit itu akan digantikan? Kita akan break sebentar, nanti saya mau telusuri di mana kita tuh miss an opportunity lah. Oke, dengan Andreas Harsono kita kembali setelah break ini. Jangan pindah channel lain ya.